Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini dia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, para sahabat, pada kesempatan video kali ini saya mengajak kita semua untuk mempelajari keajaiban, keutamaan dan fadilah membaca Al-Quran di dalam rumah kita. Apa saja yang akan terjadi pada diri kita dan rumah kita jika setiap hari atau setiap malam kita suka istiqomah membaca Al-Quran di dalam rumah kita. Kita juga akan mempelajari beberapa surah pilihan berikut dengan keutamaan membacanya yang sangat baik dirutinkan membacanya di dalam rumah kita. Barang siapa yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang keajaiban membaca Al-Quran di dalam rumah kita ini, maka mari ikuti dan simak video ini hingga selesai. Yang berkenan menyimak hingga selesai, saya mendoakan untuknya semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan, semua kesulitannya dimudahkan, rezekinya deras mengalir berkah melimpah, keluarganya sakinah, anak-anaknya solih solihah, dapat ibadah dengan maksimal, kuat iman Islamnya, husnul khotimah, selamat dari siksa kubur dan neraka, dan kelak masuk surga. Amin Allahumma amin. Dan jangan lupa para sahabat menuliskan kata amin di kolom komentar. Semoga Allah mengabulkan semua hajat dan doa-doa kita. Amin Allahumma amin. Para sahabat, ini dia Doapedia channel. Rasulullah menganjurkan kita untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, sebab kelak yang menjadi penolong kita pada hari kiamat adalah Al-Quran. Rasulullah pernah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sebab kelak pada hari kiamat Al-Quran akan datang memberikan syafaat dan pertolongan kepada para pembacanya. Nah, Rasulullah juga menganjurkan kita banyak membaca Al-Quran di dalam rumah kita. Beliau pernah bersabda, Aktsiru min tilawatil Qur'ani fi buyutikum. Banyak-banyaklah kalian membaca Al-Quran di dalam rumah kalian. Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'anu yaqillu khairuhu wa yakthuru syarruhu wa yudayyaku ala ahli. Bahwa sesungguhnya rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran akan sedikit kebaikannya, banyak keburukannya, dan terasa sempit bagi penghuninya. Sayyidina Abu Hurairah pernah berkata, sesungguhnya sebuah rumah akan terasa lapang dan luas bagi penghuninya, akan sering dikunjungi para malaikat, dijauhi oleh setan, dan akan bertambah banyak kebaikan-kebaikan dan keberkahan di dalamnya jika di dalamnya dibacakan Al-Quran. Sebaliknya sebuah rumah akan terasa sempit bagi penghuninya, para malaikat pun enggan masuk ke dalamnya, bahkan malah setan yang sering masuk ke dalamnya, serta sedikit sekali kebaikannya jika di dalamnya tak pernah dibacakan Al-Quran. Inilah 4 keajaiban membaca Al-Quran di dalam rumah yang dikabarkan Rasulullah dan Sayyidina Abu Hurairah. Pertama, rumah akan terasa lapang dan luas bagi penghuninya. Kedua, rumah akan sering dikunjungi para malaikat. Ketiga, rumah akan dijauhi oleh setan. Dan keempat, rumah akan bertambah banyak kebaikan-kebaikan
dan keberkahan di dalamnya. Maka setiap hari atau setiap malam mari merutinkan membaca Al-Quran di dalam rumah kita. Yang paling baik adalah membaca Al-Quran dengan niat menghatamkannya. Setiap hari atau setiap malam kita baca 1 juz sehingga dalam sebulan telah hatam Al-Quran. Namun jika kita tak sanggup menghatamkan Al-Quran, kita bisa memilih membaca surah-surah pilihan yang telah ditunjukkan Rasulullah. Di antaranya 3 surah agung berikut ini. Pertama, surah Yasin. Imam Ibnu Sunni meriwayatkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu." Siapa saja yang membaca surah Yasin pada suatu hari dan suatu malam, niatnya mengharap ridha Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Jadi siapapun yang ingin dosa-dosanya diampuni Allah, biasakanlah setiap malam membaca surah Yasin. Yang kedua, surah Tabarok. Siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka biasakanlah setiap malam membaca surah Tabarok. Imam An-Nasai dalam kitab Sunannya menyebutkan riwayat bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Man qara'a tabarokalladzi biyadihil mulku kulla lailatin mana'ahu Allahu biha min azabil qabri." Barang siapa yang membaca surah Tabarok atau surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Yang ketiga, surah Al-Waqi'ah. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Suratul Waqi'ati suratul ghina, faqra'uha wa'allimuha auladakum." Surah Al-Waqi'ah adalah surah kekayaan, maka bacalah dan ajarilah anak-anak kalian membacanya dan mengamalkannya. Dalam hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a suratal waqi'ati fi kulli lailatin lam tusbihu faqatun abadan." Barang siapa yang melazimkan mengamalkan surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka tidak akan mengalami kemiskinan selamanya. Demikianlah keajaiban membaca Al-Quran di dalam rumah kita, dan surah-surah pilihan yang sangat baik diamalkan dibaca setiap malam. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dengan istiqamah. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.